Untuk mengetahui lebih dekat ya tentang penulis ini, penulis buku, berpikir secara filosofis, yaitu Kak Apriliandi Sultan, mungkin berkenan Kak Fadil untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan atau eh, ada sesuatu pesan apa sih yang ingin disampaikan lewat buku ini dan mungkin motivasi apa yang melatar belakangi tulisan ini di ditulis di buku yang Kak Fadil tulis ini. Eh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Kevin. Salam Pak Faiz. Sebelumnya saya juga berterima kasih sudah kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan jalannya acara ini. Juga terima kasih kepada Pak Faiz sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri acara bahas buku kita pada sore hari ini. Jadi tadi diminta perkenalannya. Oke, baik. Perkenalkan saya Andi Fadil Apriliandi Sultan, tapi saya biasanya dipanggil Fadil. Nah, di sini saya diundang sebagai penulis buku yang judul besarnya tuh Kerangka Berpikir Filosofis, dan judul kecilnya Sebuah Catatan Hermeneutik. Kesibukan saat ini, saya sedang melangsungkan studi S1 Manajemen di Universitas Hasanuddin, Makassar, sudah semester 7. Oh iya, tadi ditanyakan terkait pengalaman di dunia kepenulisan ya kalau nggak salah, atau pengalaman sebagai penulis. Sebelum lebih jauh bercerita tentang pengalaman saya di dunia kepenulisan, pengalaman saya sebagai penulis, menurut saya penting dulu nih buat kita semua memahami sejak kapan sebenarnya seseorang bisa disebut atau dikatakan sebagai penulis. Apakah seseorang dikatakan sebagai penulis setelah mereka mulai menghasilkan karya atau mulai membuat karya, atau ketika karyanya sudah diterbitkan, dipublikasikan. Kan beda tuh, ada beberapa orang yang karyanya dipublikasikan setelah misalnya orangnya udah nggak ada gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya mulai menghasilkan karya tulis itu belum terbilang lama ya. Sekitar 2 tahun lalu, tepatnya pertengahan tahun 2022. Waktu itu saya nulis artikel yang kurang lebih mengulas konsep tauhid sosial oleh Ali Syariati. Nah, pertanyaan keduanya terjawab ketika artikel ini kemudian diterbitkan setahun berikutnya. Jadi saya mulai menghasilkan karya tahun 2022, dan karya tersebut mulai dipublikasikan di laman website LSF Discourse pada tahun berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi sejak kapan saya dikatakan sebagai penulis? Ya, 1 sampai 2 tahun lalu. Teman-teman silakan pilih sendiri mau pakai versi yang mana. Tadi pertanyaan selanjutnya terkait ini ya, motivasi atau terkait mengapa saya menulis buku ini. Oke, jadi gini. eh sorry, latar belakang saya sebenarnya dalam menulis buku ini tidak bisa dilepaskan dari minat saya terhadap sejarah. Karena minat saya terhadap sejarah itulah yang membawa saya pada akhirnya untuk kenal dengan channel MJS, channel Masjid Jenderal Sudirman, di mana eh, Pak Faiz biasanya memberikan ceramah, dan ceramahnya tersebut rekamannya diunggah di channel tersebut. Nah, dari perkenalan saya dengan channel tersebut, eh, saya mengulas lebih jauh. Nah, sebenarnya perkenalan saya dengan channel inilah yang membawa saya akhirnya berminat atau tertarik dengan filsafat. Kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, minat awal saya tentang sejarah. Kalau boleh bercerita dikit,
eh saya tuh minat sejarah sejak SMA. Saya minat sejarah sejak SMA. Saya baru kenal MJS sejak masuk kuliah. Nah, yang buat saya tertarik sama MJS bahwa pembahasan sejarah, saya ingat sekali pada waktu itu video yang pertama kali saya nonton di channel MJS itu adalah ceramah yang membahas terkait Al-Farabi, salah satu ilmuwan Muslim. Nah, kan tuh narasi yang disampaikan MJS dengan narasi populer yang pernah saya baca di buku-buku sejarah populer yang judulnya Sejarah Peradaban Islam yang lumayan banyak sebenarnya buku yang judulnya Sejarah Peradaban Islam. Saya juga lupa yang sampul yang mana. Narasi yang disampaikan MJS dengan narasi populer itu agak berbeda. Contohnya gini, bahwasanya Al-Farabi, bahwasanya bahwasanya Al-Farabi adalah seorang ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar terhadap klasifikasi ilmu-ilmu pengetahuan. Oke, disebutkan dalam sejarah Ihsa al-Ulum. Bahwasanya Al-Farabi merupakan berkontribusi besar di bidang politik. Oke, Al-Siyasah Al-Madaniyah. Tapi yang menjadi menarik kemudian, yang memantik saya kemudian untuk belajar lebih jauh pada channel MJS bahwa pada saat itu disampaikan ternyata salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi di dunia itu di metafisika, di logika. Nah, di situ saya langsung kayak, wah, menarik ini. Jadi itu. Jadi minat saya pada sejarah mengantarkan saya pada Al-Farabi. Al-Farabi melalui pemaparan Pak Faiz tentang emanasinya, creatio ex nihilo, wajibul wujud, mungkinul wujud. Nah, dari sinilah kemudian saya mengeksplor lebih jauh terkait filsafat. Nah, jadi saya mengeksplor sampai saya sadar bahwa wah, ternyata ada yang lebih mendasar dari ini. Karena setelah saya menemukan Al-Farabi, saya mengeksplor filsafat itu berdasarkan tematik. Al-Farabi kan temanya filsafat Islam tuh. Jadi setelah filsafat Islam saya tonton semua sesinya misalnya saya pindah ke filsafat Barat, kemudian ke filsafat pendidikan dan seterusnya. Itu kan tematik. Nah, di sini saya mikir eh ini saya udah melangkah dari tema ke tema, tapi basicnya sendiri, filsafat, basic filsafat sendiri itu saya belum selesai gitu. Nah, makanya dari channel MJS juga lah, channel tersebut saya scroll sampai bawah-bawah sampai saya ingat saya tahun 2016 ya atau 2013 itu uploadan pertamanya. Saya nonton tuh video pertamanya. Saya ingat banget judulnya epistemologi. Nah, mulai dari situlah epistemologi, ontologi, dan seterusnya ada sekitar 16 sesi. Saya nonton semua. Satu video, satu hari. Nah, di setiap video, saya buat catatan kecil. Tujuannya pribadi buat saya untuk dipelajari. Setelah selesai ke 16 sesi, setelah saya selesai nonton, saya baca-baca ulang nih catatan saya. Ini kayaknya masih banyak yang kurang deh. Akhirnya catatan tersebut saya kembangkan lagi. Saya cari literatur referensinya terkait ini, terkait misalnya epistemologi, terkait pengetahuan transitif dan intransitif misalnya. Saya cari referensinya, saya perluas. Akhirnya berdasarkan eksplorasi tersebut, catatan saya makin bertambah di setiap sesinya. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Saya coba lihat catatan tersebut. Wah, lumayan satu tema itu, sorry, ya satu tema itu ada jadi 30 sampai 40 halaman. Sedangkan ada 8 tema. Nah, akhirnya saya satukan. Nah, situ saya kepikiran, ini kalau jadi buku keren juga. Jadi buku juga. Saya cobalah cari penerbit yang berminat sama ini buku sama ini apa teks
Akhirnya kan kebetulan karena kebetulan di situ saya juga udah menerbitkan satu artikel di Discourse dan kebetulan juga Discourse ada penerbitnya, penerbit Discourse. Saya coba tawarkan lah ke penerbit Discourse. Tujuannya tujuannya sebenarnya buat eh, karena saya merasakan bahwa catatan tersebut bermanfaat bagi saya mau kebermanfaatan tersebut juga bisa dirasakan oleh pembaca lain, oleh orang lain. Makanya saya coba tawarkan ke Discourse. Saya ingat banget bulan Mei atau Juni ya, terima sama Kak Dika, ada Zoom perdana sama Kak Dika. Nah, dari situ akhirnya disepakati lah bahwa teks tersebut, catatan saya tersebut yang tadinya cuma lembaran-lembaran, satu catatan tuh satu tema cuma satu dua lembar, bisa jadi buku yang tebalnya 160 halaman, isinya 8 bab. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau terkait perkenalan dan pengalaman saya dari menulis buku ini. Itu dulu. Makasih, Mas. Oh berarti apa tidak lepas dari peranan Pak Fahrudin Faiz gitu ya? Karena sudah ya eh, saya punya beberapa teman yang kadang itu juga kebingungan belajar filsafat dan karena bahasa-bahasa filsafat tuh tinggi-tinggi katanya. Terus beberapa teman saya rekomendasikan untuk melihat Pak Fahrudin Faiz juga karena Pak Fahrudin ini juga terkenal karena filsafat Islamnya dan juga tidak hanya di filsafat Islam, beliau juga banyak menjelaskan tentang filsafat-filsafat Barat dengan bahasa-bahasa yang mudah sehingga kita ya mudah juga untuk memahaminya dan beliau seringkali mencontohkan konsep-konsep filosofis itu dengan contoh-contoh yang sehari-hari mungkin gitu ya. Jadi peranan Pak Faiz sangat besar pada terbitnya buku ini gitu, penulisan buku ini juga. Mungkin Pak Faiz sudah membaca buku yang telah ditulis oleh Kak Fadil gitu. Mungkin ada beberapa tanggapan dari buku yang ditulis Kak Fadil. Apalagi sekarang itu kan relevan ya. Banyaknya sosial media, banyak informasi-informasi yang kadang masih status kebenarannya itu dipertanyakan gitu. Mungkin kerangka berfilosofi apa buku ini berguna untuk apa ya filterisasi tentang terhadap informasi-informasi itu juga gitu. Jadi berpikir filosofis itu mungkin tidak untuk yang apa ya tidak terlalu abstrak dan manfaatnya juga mungkin bisa dirasakan oleh akademisi-akademisi atau apa oleh orang-orang tertentu, tapi orang-orang biasa pun juga dapat eh, apa ya merasakan manfaat apa sih itu berpikir filosofis. Mungkin ada beberapa tanggapan dengan apa dari Pak Fahrudin Faiz terhadap buku yang sudah diterbitkan atau sudah ditulis oleh Kak Fadil. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Terima kasih, Mas Fadil, Mas Kavin, teman-teman dari Diskos, dan juga semua saja yang sore hari ini hadir. Tentu saja pertama saya ucapkan selamat Mas Fadil atas terbitnya buku ini. Jadi bagaimanapun ini capaian, ini karya yang harus dibanggakan. Jadi dari sisi bahwa buku ini ikut berkontribusi, memberikan sesuatu pada masyarakat dalam aspek berpikir filosofis, ini bagi saya ya harus disyukuri dan harus diselamati. Dari manapun sumbernya. Ini bagi saya selama masih terbit buku-buku, selama masih banyak orang mau belajar ya dunia kita masih ada harapan. Selama orang masih mau berpikir itu ya kehidupan kita ini masih bisa diharapkan. Itu yang pertama itu saya ucapkan selamat. Kemudian eh, yang kedua saya sudah melihat-lihat, membaca beberapa bagian Mas Fadil ini. Belum detail sampai akhir karena waktu. Tapi bagi saya yang diambil tema-tema oleh Mas Fadil ini tema-tema awal kalau di ngaji filsafat.
Jadi ini ngaji yang dimulai tahun 2013. Saya kalau ditanya orang, Pak, kalau belajar filsafat itu mulainya dari mana? Kemudian rutenya seperti apa? Itu biasanya saya jawab, ya yang penting belajar dulu pengantar, dasar-dasar, tema-tema pokok dulu di filsafat. Setelah itu terserah mau menjelajah kemana. Pikiran siapa silahkan saja. Tapi diawali dari basic dulu, dasar-dasar kefilsafatan. Dan ya dasar-dasar itu ya persis di buku yang ditulis oleh Mas Fadil ini. Jadi ini tema-tema awal ngaji filsafat. Saya di sesi-sesi awal ngaji filsafat itu tahun 2013 saya itu memang secara sengaja bikin semacam kurikulum awal, ya mulai pengantar, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi, etika, estetika, sampai hermeneutika. Ini saya maksudkan memang basicnya, dasarnya. Setelah itu kemudian sudah bebas, tema ngaji filsafat kadang ke barat, kadang ke timur, kadang ke Nusantara, apa saja sudah jalan. Tapi kan sudah ngerti dasar-dasarnya, ngerti basicnya. Jadi memang tema paling utama dari eh, tema-tema awal ngaji, termasuk yang di bukunya Mas Fatir ini, tema-tema kunci. Kalau orang ingin masuk ke dunia filsafat. Jadi paling tidak kita ngerti petanya. Jadi sama dengan kalau kita mau menjelajah kemana, itu kan ngerti petanya dulu. Setelah itu lebih mudah untuk melanjutkannya. Jadi itu catatan saya untuk buku ini. Yang kedua, kenapa sih tema ini, tema-tema awal filsafat ini menurut saya jadi kuncinya, jadi penting? Karena di tema-tema awal inilah termasuk nanti aspek logikanya, itu menurut saya disitulah hakikatnya filsafat. Di orang sering rancu, bahkan kemudian cenderung jadi tidak suka, bahkan antipati terhadap filsafat, karena menyamakan filsafat dengan sekedar pemikiran-pemikiran para filosof. Iya memang ada sisi itunya, ya buahnya berpikir filosofis itu pemikiran-pemikiran para filosof. Tapi pemikiran-pemikiran para filosof itu bukan intinya, kalau di filsafat bukan hakikatnya. Hakikatnya filsafat itu ya berpikir. Jadi hakikatnya filsafat itu kan kemampuan kita untuk berefleksi, berkontemplasi secara mendalam, secara radikal, secara sistematis, dan seterusnya yang di definisi-definisi filsafat di buku-buku itu. Hakikatnya kan di situ sebenarnya. Jadi justru tidak di pemikiran-pemikiran para filosofnya. Kalau pemikiran para filosofnya, monggo saja teman-teman setuju siapa, tidak setuju siapa, cocok dengan filosof ini atau tidak cocok dengan filosof itu, bagi saya terserah saja, monggo saja. Mungkin ada yang suka ke kiri-kirian, ada yang suka kanan, ada yang suka Islam, suka Jawa, monggo saja. Itu sudah produknya. Saya sering menggunakan kategori filsafat as proses dan filsafat as produk. Kalau filsafat as proses yang tadi saya sebut, ya di situ hakikatnya filsafat yang intinya adalah berpikir tadi, ya otomatis kita semua dituntut untuk mau dan mampu berpikir. Jadi tidak mungkin hidup ini kita jalani tanpa berpikir. Karena sisi-sisi kemanusiaan itu pasti tidak mungkin bisa kita jalankan kalau kita memblokir akal pikiran, akal budi kita. Jadi sebenarnya ya di situ kelihatan nanti peran pentingnya filsafat dengan cara mengajarkan kita cara berpikir yang benar. Karena nanti di cara berpikir yang benar inilah kunci hidup beres kita dalam banyak aspeknya. Bahkan di beberapa kesempatan saya bilang, yuk berpikir yang benar ini juga perintahnya agama. Kita sebagai orang beragama boleh saja cocok dengan pikiran filosof siapa, tidak cocok pikiran filosof siapa, tapi tidak boleh kita tidak mau berpikir atau Pak saya anti berpikir itu. Yuk di banyak ayat kita disarankan afala takilun, afala tatafakarun. Ini kan saran untuk apa perintah untuk kita berpikir.
Sama Mas Fadil misalnya nulis buku sementara beliau bukan mahasiswa filsafat, beliau mahasiswa ekonomi. Itu mungkin ya beliau punya kecenderungan kesukaan filosofi apa, mungkin tidak terlalu seret dengan filosofi apa, itu biasa saja. Tapi yang lebih penting Mas Fadil mau berpikir. Mas Fadil tahu bahwa intinya filsafat itu berpikir. Jadi ini catatan saya. Jadi teman-teman mulai sekarang ayolah kita semua membudidayakan akal budi kita. Kita optimalkan penggunaannya seperti tadi. Kalau di Al-Farabi kan yang disebut wisdom atau kebijaksanaan itu ketika kita bisa mengoptimalkan pendaya gunaan akal budi kita untuk menemukan kebenaran. Jadi tadi sedikit saya singgung ya, semoga kita semua yang sore hari ini hadir mau berpikir, kemudian bisa berpikir, dan mungkin berpikir. Ini tiga hal yang menurut saya perlu direnungi ya. Mau berpikir jadi kunci. Kalau kita sudah tidak mau berpikir, selesai. Peradaban kita tidak akan berkembang. Kalau ini tidak perlu ditunggu. Sekarang juga mari kita tegaskan bahwa saya mau Pak berpikir, saya harus berpikir. Karena saya manusia. Itu yang pertama ini. Yang kedua, bisa berpikir. Kalau bisa berpikir, ini harus belajar. Iya, kita tidak belajar pun bisa, tapi nanti berpikir itu apalagi di level reflektif kontemplatif yang mendalam, kita harus tahu konsep, tahu teorinya, tahu rute dan jalannya yang benar. Maka sebagai komitmen kemauan kita berpikir, itu ya teman-teman harus siap belajar. Apakah itu berpikir yang kritis atau berpikir yang kreatif, berpikir yang produktif, monggo saja. Jadi kita harus belajar cara berpikir. Kalau kata Habermas, setidaknya kuasailah 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi kebenaran, yang kedua kompetensi ketepatan, kemudian yang ketiga kompetensi kejelasan, dan yang keempat kompetensi ketulusan atau kejujuran. Ini kita harus punya 4 ini kalau ini mengikuti Habermas. Jadi kompetensi kebenaran itu kita harus jadi orang yang kalau bahasa agamanya itu siap menerima kebenaran, ulil haqqa walau kana murron. Jadi kadang-kadang kebenaran itu tidak sesuai ekspektasi kita, tapi kalau itu kebenaran kita siap menerimanya. Dan ini kadang-kadang pahit, tapi hanya orang-orang yang kompeten yang mampu mengambil, menerima kebenaran, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan bayangannya dia bahwa yang benar itu harusnya yang begini, ternyata yang benar itu begitu setelah mengalami proses berpikir. Kemudian yang kedua kompetensi ketepatan. Kompetensi ketepatan itu ya dalam berpikir itu biasanya ada aturan-aturan, norma-norma, pola-pola. Nah, kapan sebuah pemikiran disebut valid, kapan sebuah pemikiran disebut cocok, sesuai. Kalau di buku itu nanti ada bab kebenaran itu yang ternyata jenisnya macam-macam. Ya, ini kompetensi kedua. Jadi kita mampu pas. Kalau misalnya di antara jenis kebenaran itu kebenaran korespondensi, kesesuaian antaranya pernyataan dengan kenyataan, kita bisa melakukan itu. Ini namanya kita kompeten. Jadi kompetensi ketepatan. Yang ketiga kompetensi kejelasan. Kompetensi kejelasan itu kemampuan kita mengungkapkan pikiran, gagasan. Sepinter apapun kita, kalau tidak bisa mengungkapkannya, itu ya rasanya sia-sia. Mengungkapkan itu ya jalurnya dua. Mungkin lewat tuturan atau lewat tulisan. Nah, Mas Fadil mungkin bisa dua-duanya. Ya, ngomong ya bisa, nulis ya bisa. Ya teman-teman harus latihan. Boleh salah satunya, boleh dua-duanya akan lebih bagus. Mungkin orang tidak bisa dipaksa semua pinter nulis. Mungkin ada yang lebih pinter ngomongnya. Tapi ada juga yang pendiam. Kalau nulis mampu, tapi kalau ngomong tidak terlalu mampu. Tapi ya kalau bisa dua-duanya.
apes-apesnya salah satunya. Kalau masih belum punya dua-duanya, latihan, dipilih yang sekiranya teman-teman punya passion di mana. Di nulisnya apa, di ngomongnya. Karena tanpa itu, secanggih apapun, sedalam apapun kebenaran, tidak mungkin kita bisa memberi manfaat atau menemukan manfaatnya. Karena kebenaran itu ya harus diungkapkan. Makanya kompetensinya namanya kejelasan. Dan satu lagi yang keempat, kompetensi ketulusan. Kalau ini ya, kalau bahasa ilmiahnya ketulusan itu objektif. Jadi kalau A ya dibilang A, kalau B ya dibilang B. Setuju bilang setuju, tidak setuju bilang tidak setuju. Ini ketulusan. Paham bilang paham, tidak paham bilang tidak paham. Jadi biar tidak mengacaukan. Nah ini yang dimensi kedua. Jadi ada bisa mikir, mau mikir. Sebenarnya yang agak berat yang ketiga, mungkin mikir. Mungkin mikir ini berhubungan tidak hanya dengan diri kita, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan agama, mungkin dengan negara, mungkin dengan tata sosial, mungkin ada banyak hubungannya, mungkin mikir. Saya mau sih Pak berpikir, bisa saya mikir, tapi di kelas saya dilarang ya Pak mikir macam-macam, berarti tidak mungkin mikir. Tapi oleh masyarakat saya kalau usul macam-macam dianggap cerewet, dianggap anu, terus kamu tidak berani mikir, ini sebenarnya tidak mungkin mikir. Ini berhubungan dengan konstruksi sosial, budaya, mungkin politik, bisa juga ekonomi. Dan Mas Fadil kan ekonomi bidangnya. Ah, nanti ada situasi seperti kata Kalmak itu, gimana kita mikir tinggi-tinggi, mau untuk makan saja tidak bisa. Gimana diajak filsafatan serumit itu, Pak? Saya urusan makan sehari-hari pontang-panting ini, Pak. Saya ke situ terus mikirnya, ndak bisa refleksi metafisika, logika, sudah ndak bisa sih, Pak, saya. Tapi kalau saya ke situ ndak makan saya, Pak. Ini hubungannya dengan mungkin mikir. Jadi ini lebih luas lagi kalau kita diskusikan ya aspek mungkin mikir ini. Jadi mari kita mau berpikir, ayo belajar biar mampu berpikir. Kalau bisa kita melakukan upaya-upaya emansipasi perbaikan sosial demi mungkin berpikir. Tadi ini tiga aspek yang menurut saya dikaitkan dengan buku ini ya relate saja karena buku ini menantang kita, memprovokasi kita untuk mau berpikir. Juga di dalamnya ada pelajaran-pelajaran untuk kita bisa berpikir dengan benar. Dan tentu saja ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempopulerkan filsafat, mendorong masyarakat mau berpikir lebih dalam, tidak terseret oleh hoax, oleh berita palsu, dan lain sebagainya. Kita bagian dari ikhtiar menciptakan situasi yang mungkin kita berpikir. Baik, itu saja Mas Kevin. Eh, beberapa komentar saya tentang buku ini. Sekali lagi intinya yo, saya ucapkan selamat untuk Mas Fadil atas terbitnya buku ini. Terima kasih kepada Pak Farudin Faiz yang sudah menjelaskan dan apa menanggapi buku yang sudah ditulis oleh Kak Fadil. Tadi Pak Farudin menyinggung bahwa berpikir itu ya kegiatan sehari-hari manusia bahkan gitu kan. Bahkan ada kelas-kelasnya tadi berpikir, mungkin berpikir gitu kan. Bahkan kalau kita semuanya pastilah manusia itu pernah berpikir dan berpikir filosofis artinya berpikir secara kritis mungkin ya dan apa dilandasi oleh keingintahuan. Banyak kalau kita melihat anak-anak kecil gitu kan, dia pasti bertanya tentang suatu. Kenapa matahari itu terbit dari timur, kenapa terbenam di barat gitu. Tanya terus. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dia dewasa, daya kritisnya itu hilang gitu. Kadang di kelas kadang ketika presentasi gak mau tanya. Kok apa ya? Seperti ada yang hilang gitu dari dirinya ketika dewasa. Berbanding terbalik ketika dia itu masih kecil gitu. Tapi eh, apa ya? Semua orang dan saya pikir juga berpikir itu sangatlah penting. Banyak gagasan-gagasan yang besar itu didahului oleh pikiran. Seperti Habermas tadi ya, dia mempunyai ide besar tentang komunikasi ya karena bibir sumbingnya itu dia punya pengalaman pahit tentang bibir sumbing sehingga dia itu bertanya apa sih komunikasi. Dia berpikir tentang komunikasi akhirnya
timbullah gagasan besarnya tentang komunikasi gitu. Tapi saya ingin minta pendapatnya Kak Fadil gitu ya, yang menulis buku berpikir filosofis gitu. Apa sih menurut Kak Fadil itu berpikir itu apa? Dan pentingnya berpikir itu apa? Lalu apa bedanya berpikir kritis dengan pikiran yang biasa gitu? Kan pasti orang semua mikir lah, gimana caranya saya makan enak atau apa gitu. Baik, persilahkan. Oke, Mas Kavin. Terima kasih sebelumnya udah dipantik ke pertanyaan ini ya, karena emang jawaban dari pertanyaan ini lagi sangat relevan di kondisi-kondisi sekarang. Nah, terima kasih juga udah mendudukkan kembali duduk pertanyaannya. Apa itu berpikir? Apa itu berpikir sih sebenarnya? Apa itu pikiran? Nah, untuk menjawab apa itu pikiran atau apa itu berpikir, atau mungkin setelah kedua pertanyaan itu terjawab, kemudian timbul lagi satu pertanyaan yang lebih besar. Apakah selama ini kita sudah berpikir? Nah, itu kan uniknya filsafat. Dia diawali dengan pertanyaan, dia kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih besar. Jadi jangan diubah, jangan diawali dengan pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan. Jadi filsafat itu seperti yang dibilang sama Pak Faiz tadi, filsafat itu nggak ada akhirnya. Akhir dari filsafat sama saja akhir bagi umat manusia. Oke, jadi dimulai dengan pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih besar. Sebagai titik mula nih, pertanyaan reflektif sebenarnya yang perlu ditanyakan ke diri masing-masing, eh, apakah hasil pemikiran saya sekarang ini atau apakah cara berpikir saya saat ini merupakan sesuatu yang orisinil, merupakan sesuatu yang otentik dari saya sendiri. Nah, itu pertanyaan reflektif yang pertama. Nah, mengapa pertanyaan ini penting? Karena ya sebagai orang yang memiliki minat terhadap filsafat, nah di sini saya memilih kata minat ya, minat pada filsafat, bukan filsuf. Ya, karena menurut saya filsuf itu dia secara keilmuan levelnya sudah jauh, orang-orang hebat. Pak Faiz mungkin cocok disebut filsuf, tapi untuk orang-orang yang cuma sekedar hobi atau baru membaca beberapa buku filsafat, ya sebutan peminat filsafat saja sudah cukup. Oke, sebagai peminat filsafat, pertanyaan tersebut penting karena dalam filsafat itu sudah pasti ada perdebatan. Oke, filsafat itu sendiri kan dibangun di atas perdebatan. Nah, dan dalam perdebatan sendiri sudah pasti ada adu gagasan. Pertanyaannya, apakah benar dalam perdebatan filsafat ya, apakah benar gagasan yang kita bunyikan, yang kita kemukakan itu orisinil dari atau otentik dari kita sendiri sehingga dapat kita pertanggungjawabkan argumennya. Itu pertanyaan reflektif kedua. Nah, oke. Nah, misalnya dalam beberapa contoh, kan sekarang saya lagi banyak baca terkait ini filsafat sosial, ekonomi politik dan seterusnya. Dalam kajian ekonomi politik tuh biasa muncul pertanyaan, mana sih sebenarnya tipe masyarakat yang lebih cocok, eh, kediktatoran proletariat kah, sosial demokrasi kah, atau mungkin perdebatan yang lebih tua misalnya yang antara idealisme dan realisme. Nah, biasanya dalam perdebatan-perdebatan panjang seperti ini yang seringkali dilakukan oleh para peminat filsafat, orang-orang yang menyebut diri mereka peminat filsafat, itu biasanya perdebatannya tidak menghasilkan apa-apa kecuali lelah, atau saya menyebutnya kayak retorika, miskin miskin kebaruan, atau dalam eh, ilmu pengetahuan disebut novelty. Mengapa demikian? Karena aktor-aktornya, pelaku-pelakunya itu, atau orang-orang yang berdebat, tidak melahirkan sesuatu yang orisinil dan otentik. Orang-orang ini, eh, kalau kasarnya ya, cuma membunyikan ulang gagasan-gagasan lampau yang diperdebatkan. Kan itu perdebatan antara sosial demokrasi dan pemerintahan
proletariat kan itu perdebatan 50 tahun lalu, ratusan tahun yang lalu bahkan. Apalagi perdebatan idealisme versus materialisme kan itu udah ribuan tahun yang lalu. Nah, biasanya para peminat filsafat ini dalam berdebat, dia kalau kalau bahasanya Pak Faiz sendiri dari ceramahnya yang pernah saya dengar, mereka itu penurut. Jadi menurut A kayak gini, menurut B gini, ya tapi menurut A kan gini. Nah, itu kan nggak menghasilkan apa-apa, cuman kayak retorika miskin kebaruan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kembali lagi ke pertanyaan, ke pernyataan Pak Faiz sebelumnya. Kita belakangan ini atau kita akhir-akhir ini melihat filsafat sebagai sebuah produk, sebagai sebuah output barang jadi, alih-alih sebagai sebuah proses berpikir. Nah, itu. Nah, lantas, lantas bagaimana filsafat atau apa yang dimaksud filsafat sebagai sebuah proses? Nah, inilah yang coba saya runutkan. Hal tersebutlah yang coba saya ikhtiarkan di keseluruhan buku yang saya tulis. Keseluruhan buku yang saya tulis berupaya untuk merumuskan, merupakan sebuah upaya untuk merumuskan. Upaya saya dalam menyusun buku ini, oke, merupakan upaya untuk merumuskan filsafat sebagai sebuah metode, sebagai sebuah proses, alih-alih sebagai produk. Nah, contohnya, di setiap bab dalam buku ini diawali dengan satu pertanyaan reflektif, kan begitu kebudayaan filsafat, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Diawali pertanyaan reflektif, kemudian di akhir bab diikuti oleh pertanyaan reflektif yang lebih besar, yang mengantar kepada bab selanjutnya. Nah, contohnya, kan di buku ini terdapat 8 bab. Contohnya misalnya pada bab 1 yang bertajuk epistemologi. Nah, di situ pertanyaan reflektif yang pertama muncul adalah, benarkah fungsi pertama dari akal adalah berpikir? Itu pertanyaan reflektif tuh. Nah, kemudian keseluruhan bab 1, isi bab 1 adalah upaya, ikhtiar untuk menjelaskan fungsi pertama dari akal. Oke, jadi seperti itu. Jadi, nah kemudian setelah terjawab misalnya, diikuti oleh pertanyaan yang lebih besar. Lantas, kalau fungsi pertama dari akal adalah berpikir, lantas dari mana objek pikiran tersebut, objek pikiran itu sendiri berasal? Nah, itu itu kan budaya filsafat. Dimulai dengan pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih besar. Jadi seperti itu berpikir sebagai sebuah proses, itu coba saya runutkan atau coba saya rumuskan di buku yang saya tulis ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kemudian saya mengambil atau menyematkan terma hermeneutika di di judul kecil. Nah, perihal tersebut, nah seperti ini. Dalam melihat atau dalam memandang filsafat sebagai sebuah proses, alih-alih sebagai sebuah produk final, akan kita temui atau setidaknya saya menemui bahwa sebenarnya yang memegang peran utama dalam keseluruhan proses tersebut adalah instrumen yang disediakan oleh filsafat sendiri yang dinamakan hermeneutika. Nah, jadi ada bab tersendiri yang secara khusus membahas terkait hermeneutika, dimulai dengan penjelasan apa itu makna, bagaimana peran manusia dalam memperoleh makna, dan seterusnya. Nah, un- dalam salah satu bab lagi yang tidak kalah uniknya, yang judulnya, yang tajuknya ontologi kan, pe- dalam perdebatan-perdebatan filsafat kan, salah satu pertanyaan tertua kan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, ini saya coba apa pertanyaan ini saya coba uraikan benang kusutnya dalam tulisan saya, dalam buku saya di bab judulnya ontologi, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu tidak lagi menjadi apa ya, tidak lagi menjadi semacam momok. Bahkan bukan momok ya, justru kayak kita kalau ketahuan sama teman belajar filsafat kan biasanya langsung disodori pertanyaan, ya menurut lu Tuhan tuh ada atau enggak? Ya, menurut saya ini lumayan mengganggu, makanya saya coba masukkan dalam bab khusus yang membahas tentang itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa pertanyaan serupa adalah momok atau mungkin teman-teman yang lagi diambang krisis iman,
bisa baca di bab itu, bisa silahkan direfleksikan bab tersebut secara lebih mendalam. eh Mungkin itu saja ya kalau dari saya. Jadi, apa itu berpikir kritis? Apa itu berpikir filosofis? Ya, berpikir filosofis itu berpikir yang otentik, berpikir yang orisinil. Bagaimana berpikir orisinil ya? Kita memandang filsafat jangan sebagai sebuah produk. Kita memandang filsafat sebagai sebuah cara, sebuah metode. Oke, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi disinggung bahwa berpikir yang tradisi filsafat ya. Dalam tradisi filsafat biasanya diawali dengan pertanyaan, lalu diikuti dengan pertanyaan yang lebih besar atau lebih lebih dalam gitu tentang sesuatu itu gitu ya. Dan tadi Kak Fadil menekankan bahwa berpikir itu harus orisinil, begitu ya Kak ya? Betul, betul. Lalu saya ingin tanggapannya Pak Farudin Faiz. Apakah benar gitu eh, kita itu bisa berpikir eh, orisinil gitu tanpa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang lain? Atau benarkah berpikir itu seperti yang disampaikan oleh Kak Fadil? Mungkin Pak Farudin Faiz punya versi yang agak berbeda gitu. Monggo Pak Faiz. Jadi, kalau dalam konsep teori-teori tentang berpikir, nanti orang mengenal dua jenis cara berpikir. Yang pertama namanya critical thinking, yang kedua namanya creative thinking. Yang dimaksud Mas Fadil berpikir harus orisinil itu mungkin maksudnya yang pertama adalah kita harus berpikir sendiri. Jadi tentu saja berpikir sendiri itu ya ngambil bahan dari mana-mana ya tentu saja, tapi kita tidak ikut saja, tidak follow saja tanpa berpikir. Itu mungkin yang dimaksud Mas Fadil dengan berpikir sendiri, yang disebut berpikir orisinil tadi. Nah, jenisnya berpikir orisinil, berpikir sendiri itu dua. Ada critical thinking, ada creative thinking. Ada mungkin nanti yang tanya, apa mungkin Pak berpikir tapi tidak kritis? Kalau kita berpikir kok tidak kritis, itu sebenarnya ya mikirnya masih belum pas. Jadi berpikir itu ya tentu saja harus kritis atau kreatif. Kadang kalau di ilmu neurosains yang baru dikaitkan dengan kemampuan otak kiri dan otak kanan. Kalau berpikir kritis itu berarti ya ini yang banyak dipakai otak kiri. Isinya ya mengevaluasi, menganalisis, menalar, berargumen itu berpikir kritis. Nanti ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu ya ketika kita melahirkan gagasan baru, ide-ide baru, pandangan-pandangan alternatif. Ini namanya berpikir kreatif. Kok ada orang kritis saja tidak kreatif, ya sebenarnya dia sifat pemikirannya sudah benar, cuma tidak ada hal baru yang lahir. Kemungkinan hanya repetisi saja, mengulang-ulang gagasan-gagasan yang lama, diurai lagi, dikomentari, dan seterusnya. Ini berpikir kritis. Sebaliknya, kalau orang kritis saja, kalau orang kreatif saja tanpa kritis, ya berarti dia ngawur mungkin. Jadi ide baru gagasannya tidak nyambung dengan gagasan-gagasan yang ada sebelumnya, mungkin malah ngaco dan lain sebagainya. Kadang kita menyebutnya ini khayal, ini imajinatif saja, tidak ada uh, kurang aspek kritisnya. Jadi dua-duanya menurut saya jadi kunci yang harus sama-sama hidup. Kalau kita bisa menghidupkan dua-duanya, mungkin itu yang dimaksud oleh Mas Fadil. Kita bisa berpikir otentik, itulah versi kita. Jadi dari pemikiran-pemikiran yang ada di sebelumnya kita nalar secara pas, secara kritis, kemudian kita tawarkan gagasan-gagasan kita sendiri yang baru. Karena kalau bagi saya aktivitas berpikir, aktivitas kefilsafatan itu bagi saya sejenis journey, sejenis perjalanan. Jadi filsafat itu satu journey dari
mitos ke logos, dari wonder ke wonder, dari truth ke wisdom. Dan untuk ini kita tetap modal utamanya adalah berpikir. Jadi kalau kita berhenti di mitos-mitos tanpa bergeser ke logos, mungkin saja kita berpikir tapi tadi tidak otentik, kita hanya follower saja. Pikiran kita hanya mengulang, menjustifikasi, berapologi, dan lain sebagainya. Maka filsafat itu terkenal sekali dengan diksi from myth to logos, dari mitos ke logos. Kemudian from wonder to wonder, dari kekaguman, ketakjuban, ketidaktahuan, keingintahuan menuju wonder. Wonder itu pengembaraan intelektual, upaya berpikir, upaya tekun menjelajah pemikiran ini, pemikiran itu untuk menemukan hal yang baru. Nah, nanti juga ada aspek from truth to wisdom. Dari kebenaran, tapi ya tidak berhenti di sana, tapi dilanjutkan ke wisdom. Jadi nanti di Yunani itu ada pembagian antara Sophia dan Phronesis. Sophia itu aspek berpikirnya, nanti Phronesis itu aspek praksisnya. Nah, ini dua-duanya penting. Pikiran secanggih apapun, kalau kita tidak menerjemahkannya dalam wisdom, misalnya disampaikan lepas konteks, tidak sesuai situasi, tidak nyambung dengan pikirannya audiennya, ya dia kurang manfaat, tidak bijaksana. Jadi tidak ada unsur wisdomnya. Dan ini yang saya sebut journey-journey-nya pemikiran. Karena ini satu journey, satu perjalanan, ya kalau ingin mendalaminya kita harus jalan sendiri. Tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Mas Fadil, ya berpikir itu harus otentik. Ya kita jalan sendiri, kita harus mikir sendiri. Jangan, ini kan sudah diwakili orang pinter-pinter banyak kok Pak yang berpikir saya ikut saja, saya manut saja. Itu kita berarti masih ada di mitos. Kita belum geser ke logos. Boleh saja sih kita pada akhirnya setuju pendapat siapa atau pro pandangan siapa, tapi setelah kita mengkritisinya, menggalinya secara analitis, reflektif, evaluatif, kemudian kesetujuan itu akhirnya berargumen, tidak sekedar ikut-ikutan. Jadi ini kuncinya kalau menurut saya ketika kita mau dan bisa berpikir. Oke, saya kira itu Mas Kavin. Oke, terima kasih paparannya Pak Farudin Faiz. Jadi tadi apa kesimpulan dari Pak Farudin dan Mas Fadil itu adalah bahwa berpikir filosofis itu mengkaitkan dua macam berpikir, yaitu berpikir kreatif dan berpikir kritis, begitu ya Pak ya. Eh, Lalu mungkin ada dari teman-teman mungkin yang ingin bertanya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu berpikir yang belum belum dijawab oleh Pak Farudin atau dari paparan Kak Fadil, mungkin bisa bertanya. Dipersilahkan. Sambil menunggu audiens untuk bertanya, eh, mungkin bisa dijelaskan gitu, Pak. Kenapa pikiran seseorang itu kadang dianggap tidak filosofis dan kadang dianggap filosofis itu. Ada pikiran semacam itu kayak misalnya ada orang punya gagasan tentang apa tentang negara begitu dianggap tidak filosofis karena alasan-alasan tertentu. Padahal kalau kita lihat tadi dari ciri-cirinya juga pikiran dia kadang sistematis atau juga analitis gitu. Kita sering menemukan itu mungkin kayak tidak semua pikiran-pikiran orang itu dianggap filosofis ataukah memang ada karakter-karakter berpikir filosofis, ciri-cirinya gitu Pak mungkin. Baik, baik untuk saya nih. Jadi gini Mas Kevin, mungkin untuk teman-teman semua ya. Kapan sih sebuah aktivitas berpikir orang menyebutnya tidak filosofis? Saya uraikan yang ini saja ya, biar teman-teman tahu, oh ternyata saya masih belum filosofis. Jadi ada 5 gaya berpikir yang orang menyebutnya ini kurang filosofis, belum filosofis. Yang pertama berpikir yang jenisnya egosentrisme.
Berpikir egosentrisme itu mudahnya ya kalau kita pakai pokoknya, tidak ada argumen. Pokoknya yang benar ini, saya setuju, nah ini mau apa? Menurut saya yang bagus ini kok, ini gaya-gaya egosentrisme namanya. Gaya egosentris menunjukkan ya kita tidak filosofis sih. Mungkin lebih cenderung dogmatis, mungkin lebih cenderung ideologis. Jadi ini gaya pertama. Jadi kapanpun teman-teman ketemu model pokoknya, ya pasti itu tidak filosofis. Yang kedua, sosiosentrisme. Sosiosentrisme itu cara berpikir yang hanya ikut kerumunan saja, ikut orang banyak saja. Kenapa kok kamu memutuskan begitu? Kenapa kok isi pikiranmu begitu? Ya, orang lain begitu ya, Pak. Ini sedang viral ya, Pak. Ini sedang ini. Gaya seperti ini namanya sosiosentrisme. Jadi kamu hanya mengalir saja, ikut orang lain, kiri kananmu, idola-idolamu. Ini sosiosentris. Bahkan mungkin kalian yang merasa, Pak, saya sekarang filosofis, Pak, saya sering ikut tren-tren filsafat hari ini saya. Tapi kalau itu hanya sekedar ikut-ikutan yang sedang viral, ini namanya sosiosentris. Bahkan itu pun kalian belum filosofis. Kalian hanya ikut-ikutan saja, belum berpikir sendiri. Yang ketiga, satu pikiran tidak filosofis itu orang menyebutnya unwarranted assumption. Kalau ada asumsi-asumsi yang tidak diuji, pokoknya dianggap pasti benar. Ini pasti tidak filosofis. Misalnya, wah, orang dari daerah sana itu mesti keras-keras, ngamuan. Kalau orang dari daerah sini mesti sukanya perang. Kalau orang sini mesti kelemak-kelemak, tidak bisa disuruh. Ini ini ada asumsi-asumsi yang tidak kita uji. Kita percaya begitu saja. Namanya unwarranted assumption. Jadi daya kritis kita mati. Jadi semua ketika pikiran kritis kita tidak kita jalankan ya, itu pasti momen ketika kita tidak filosofis. Kemudian ada lagi namanya wishful thinking. Wishful thinking itu benar salah itu sesuai keinginan kita. Jadi wishful itu penuh keinginan. Jadi pikiran yang didasarkan harapan dan keinginan kita. Kita inginnya misalnya lembaga kita, kelompok kita itu baik. Maka meskipun ada jelek-jeleknya ya kita benarkan saja kita. Itu namanya wishful thinking. Jadi berpikir yang diarahkan oleh harapan kita, keinginan kita. Jadi, meskipun kelihatan bukti atau fakta negatifnya, ya negatifnya kita tolak. Kita ambil yang positifnya saja, sehingga kita terus jadi tidak kritis. Dan yang terakhir, ada juga yang menyebut tidak filosofis itu kalau kita ada di wilayah total relativis. Total relatif itu berarti yo kita tidak punya pijakan apa-apa sama sekali. Semua kalau ada pikiran apapun Allah itu kan cuma pikiran. Allah itu kan cuma jadi segalanya kita cairkan. Itu malah orang menyebutnya tidak filosofis lah. Terus norma kebenaran yang kamu yakini apa? Pedoman bahwa ini sudah benar, ini belum benar itu apa? Kalau semuanya kita anggap relatif, istilahnya total relatif. Ini belakangan ini termasuk beberapa filsafat yang baru yang mengkritik beberapa pikirannya para filosof postmodern. Jadi total relativis itu tidak bisa dipakai justru dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya pijakan tertentu pandangannya. Meskipun pijakan itu tentu saja diawali dari cara berpikir yang kritis tadi. Jadi kalau total relatif ya malah kita tidak bisa memutuskan, kita tidak bisa milih ini lebih benar dari itu. Sementara berpikir kritis, berpikir kreatif itu kan kita perlu pijakan kokoh bahwa ini lebih pas, itu kurang pas. Butuh norma. Kalau tanpa norma sama sekali malah kita sulit berpikir. Baik, itu Mas Kavin ya yang belakangan kemudian orang menyebutnya ini kurang filosofis. Baik, saya kira itu. Terima kasih paparannya Pak Farudin Faiz. Jadi itu teman-teman ya, ciri berpikir filosofis itu adalah yang pertama tadi adalah egosentris, yang kedua
sosiosentris, unwarranted assumption, wishful thinking, dan total relativis. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang ini banyak Pak, apa ya, akun-akun di media sosial itu yang kadang itu sosiosentris. Jadi pikiran filosofi itu dijadikan ideologi. Jadi, silahkan komentar mana ideologi kamu, apakah kamu Nietzsche atau apa. Jadi dipancing seperti itu gitu Pak. Banyak di media sosial yang ya tren-trennya seperti itu. Tapi ya mungkin bisa jadi acuan untuk lebih dalam lagi untuk belajar filsafat gitu ya. Terima kasih Pak Farudin Faiz. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan langsung bro. Eh, Lukman Banuzaman angkat, angkat tangan tadi. Silakan Mas Lukman. Oh, lalu Metusala Pamian. Setelah Pak apa? Setelah Mas Lukman ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Oh ya, ini Pak. Jadi ingin bertanya kan kayak tidak semua permasalahan atau apa yang kita hadapi dalam hidup tuh bisa selesaikan dengan cara berpikir filosofis gitu Pak. Misalnya kayak ada beberapa mm, masalah-masalah yang lebih dekat untuk dapat diselesaikan dengan cara berpikir praktis. Kadang itu yang biasa dibikin anak-anak atau teman-teman yang nyinyir sama orang-orang filsafat yang mungkin tidak bisa menempatkan diri bagaimana eh, cara berpikir filosofi kayak jadi pertanyaannya kayak eh, dalam menggunakan berpikir filosofis itu objek-objek pertanyaan yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara filosofis tuh apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Apa dilihat dari objeknya atau metodenya dan lain sebagainya. Terus apakah ada standar minimal seseorang itu bisa dapat sampai ke tahap berpikir filosofis itu sendiri Bapak? Mungkin sekian, terima kasih. Hmm. Terima kasih Pak Mas Lukman Banuzaman. Silakan Pak Farudin untuk langsung menjawabnya. Ya, ini saya jawab pendek-pendek saja nih, biar tidak terlalu bertele-tele. Yang pertama, berpikir filosofis itu salah satu cara kita menggunakan akal. Di kita itu punya banyak sekali jenis pengetahuan yang tidak semuanya filosofis. Jadi ketika akal kita gunakan, itu sebenarnya nanti kan lahirnya itu pengetahuan. Nah, kalau teman-teman belajar epistemologi nanti, saya tidak tahu di bukunya Mas Fadil ini masuk apa enggak ya. Jadi pengetahuan manusia itu jenisnya, ini setidaknya, ini ada yang bikin klasifikasi begini. Jenisnya ada 5. Yang pertama ada jenis pengetahuan biasa, yang kedua ada jenis pengetahuan ilmiah, yang ketiga ada ini pengetahuan filosofis, nanti ada jenis pengetahuan ideologis, dan ada pula jenis pengetahuan religius. Jadi pengetahuan biasa itu ya sehari-hari. Kayak ini misalnya, wah ini sudah jam 5 saya tadi belum makan siang ya. Perut saya kok kerucuk-kerucuk ya. Kenapa ya? Itu kan biasa saja, kamu tidak perlu nyari buku, nyari referensi, berrefleksi mendalam. Ya wis sederhananya kamu lapar kan itu saja. Ini namanya pengetahuan biasa. Ya tidak semua harus difilsafati. Dulu zaman saya S1 itu ada teman saya nulis makalah di kelas itu sama dosennya dimarahi karena dia nulis tema makalahnya itu filsafat menanak nasi gitu. Jadi dosennya marah-marah itu ngapain segala hal kamu filsafati? Ya problem-problem besar kehidupan ini yang kamu filsafati. Kalau urusan lapar, haus, menanak nasi itu pengetahuan biasa level. Kalau pengetahuan biasa semua orang bisa. Tidak perlu teknik khusus, ini life skill saja sih yang basic sekali. Anak kecil SD pun mungkin ya bisa. Tapi nanti ada yang perlu observasi lebih serius, perlu pemetaan-pemetaan sistematis. Namanya pengetahuan ilmiah. Ini ilmu, fisika, matematika, biologi, sains, itu ilmu. Dan kemudian ada pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis itu cirinya komprehensif, radikal, mendalam. Kalau ilmu tadi cirinya sistematisnya, koherensinya. Jadi aspek yang ilmiah kemarin itu ada perdebatan
yang heboh sekali di medsos itu kan ada debat itu. Sebenarnya itu yang satu senjatanya pengetahuan ilmiah, yang satu pengetahuan filosofis. Jadi sehingga kesimpulannya agak tidak sinkron. Jadi memang jenisnya memang berbeda, pengetahuan ilmiah dan filosofis jauh lebih luas, lebih bebas, dia bisa masuk kemana-mana, bisa mengaitkan dengan apa saja, itu pengetahuan filosofis. Tapi kalau ilmiah, ya sosiologi ada rumusnya sendiri, fisika ada rumusnya sendiri, biologi ada rumusnya sendiri, itu pengetahuan ilmiah. Nanti ada pengetahuan ideologis. Ini pengetahuan berdasarkan worldview masing-masing orang, mungkin sesuai kelompoknya, sesuai afiliasi organisasinya. Ini pengetahuan ideologis. Yang benar salahnya sesuai dengan afiliasi dia, keterikatan dia. Termasuk nanti ada pengetahuan religius. Pengetahuan religius itu pengetahuan yang dasarnya keagamaan. Nah, menariknya filsafat, karena filsafat ini luas, itu kadang-kadang dia bisa masuk ke ideologis, bisa masuk ke religius, bisa masuk ke ilmiah, bisa masuk ke biasa, tapi dengan caranya sendiri. Kalau sudah itu filosofis, dia muncul cirinya mendalam, komprehensif, intensif, dan ekstensif. Jadi, kalau tadi misalnya pengetahuan religi ideologis itu harusnya orangnya berkomitmen terhadap ideologinya, begitu filsafat masuk, bisa saja komitmen itu dibongkar. Itu kayaknya filsafat. Jadi, maka dia berubah dari pengetahuan ideologis jadi pengetahuan filosofis. Ilmu misalnya, antara ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi, misalnya di Karl Marx itu bisa jauh berbeda. Jauh lebih bisa masuk kemana-mana. Kalau sudah lebih bebas cara membahasnya, ya orang menyebutnya itu bukan filsafat, bukan ekonomi lagi, tapi filsafat ekonomi. Bukan sosiologi lagi, tapi filsafat sosial. Itulah cirinya. Jadi nanti kalau kita bicara, ya memang benar, enggak semua harus difilsafati. Meskipun kalau kita mau semuanya bisa, tapi ya seperti dosen saya tadi, ngapain capek-capek membahas filsafat jus, filsafat menanak nasi, filsafat enggak. Cari problem-problem besar yang lebih esensial, lebih eksistensial untuk hidup manusia. Karena eman-eman filsafat ini perlu daya pikir yang meluas dan mendalam kalau hanya membahas hal-hal yang dangkal saja, hal-hal yang kurang penting. Baik, saya kira itu ya Mas Lukman. Ini materi seperti ini nanti adanya di epistemologi atau mungkin kadang oleh dosen dimasukkan ke filsafat ilmu untuk menjelaskan di mana pengetahuan ilmiah bedanya dengan pengetahuan filosofis, dengan pengetahuan ideologis atau pengetahuan religius. Oke, saya kira itu ya, Mas Lukman. Monggo. Oh, baik, terima kasih Mas Lukman sudah bertanya dan terima kasih juga Pak Farudin Faiz. Karena waktu sudah dekat dengan waktu maghrib dan kita punya acara itu sampai 17.20. Mungkin saya cukupkan saja pertanyaannya, tapi jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan bisa langsung bertanya mungkin di media sosialnya Kak Fadil atau bisa nanti komen bertanya di kanal YouTube-nya Pak Farudin Faiz atau gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Kak Fadil dan Pak Farudin Faiz. Jadi persilakan. Mungkin Kak Fadil dulu. Baik, eh, kalau dari saya mungkin singkat saja ya, karena berhubung di sini udah maghrib duluan. Jadi eh, Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal. Maka sebagai bentuk rasa syukur, gunakan sebijaksana mungkin. Tidak perlu sayang kalau misalnya hanya manusia yang diberikan akal, tapi manusia sendiri tidak tahu cara menghargai akal. Bagaimana cara menghargai akal? Ya, berpikir. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mungkin dari Pak Faiz terakhir sepatah dua kata pesan-pesan untuk teman-teman. Ya, mungkin
Mirip saja dengan yang dilakukan oleh Mas Fadil ya, untuk teman-teman semuanya saja. Kalau saya, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berpikir. Masa depan peradaban manusia ini tergantung pada kemampuan dan kemauan kita berpikir. Ada banyak masalah kita hadapi, ada banyak problem yang perlu solusi. Kalau kita berhenti berpikir, dunia kita selesai. Peradaban manusia akan selesai. Itulah kenapa bahkan di semua agama berpikir itu dituntut. Bahkan bagi yang muslim yang ini mau sholat maghrib, belajar itu hukumnya wajib. Mencari ilmu berarti berpikir itu hukumnya juga wajib. Kalau istilahnya wajib berarti ya setara saja dengan sholat, setara saja dengan puasa. Kalau kita panik, misalnya waktu sholat kita terlewatkan, harusnya juga kita panik kalau kita menjalani hidup ini tanpa berpikir. Baik, saya kira itu ya untuk teman-teman. Semoga tetap semangat, berikhtiar, berpikir, memahami hidup ini, memahami dunia ini. Karena ada satu ayat yang saya suka dalam Al-Quran itu yang artinya menarik. Bahwa besok di neraka itu ada orang-orang yang mengeluh, keluhannya seperti ini, laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya kami dulu waktu di dunia mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak akan masuk ke neraka ini. Jadi ternyata berpikir juga bagian dari yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Maka kita harus mau mendengarkan dan mau berpikir biar nanti kita tidak menyesal di hidup kemudian. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fadil sudah berkenan hadir dan mengisi materi di acara kali ini. Terima kasih banyak juga Pak Farudin Faiz sudah berkenan. Dan saya pamit undur diri. Saya ingin berterima kasih dan ingin memohon maaf jika ada salah kata. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.